penjara tidak sendirian, yaitu ditemani dua orang. Jadi berapa? Jadi bertiga. Allah langsung mengirim teman agar Nabi Yusuf tidak kesepian. Yang kedua, setelah lama mereka saling mengenal, saling mengetahui karakter satu dengan yang lainnya, dan ketika mereka punya masalah, ternyata mereka curhatnya ke siapa? Ke Nabi Yusuf. Kenapa curhatnya ke Nabi Yusuf? Ya, ayatnya inna naroka minal muhsinin. Sungguh kami memandangmu termasuk orang-orang muhsinin, orang yang berbuat baik. Kemudian di sana menceritakan mimpinya, mimpi yang berbeda. Apakah langsung dijawab? Tidak langsung dijawab. Apakah mampu langsung jawab? Mampu, tetapi di sini kesempatan memberikan tauhid. Ya, makan tauhid dulu. Kemudian diajak berpikir dulu siapakah Tuhanmu, dan Tuhanmu adalah gitu ya, dan legalitasnya disampaikan, barulah dijawab. Kemarin terakhir sampai situ ya. Nah, jawaban yang terakhir itu di ayat sebelum terakhir kemarin, bahwa yang najib itu siapa? Yang selamat, kan yang satu selamat, yang satu tidak selamat. Yang selamat dan keluar dari penjara, dia kembali menjadi pelayan Al-Aziz, atau yang lingkupnya masih dalam kerajaan, yang mana dia punya potensi untuk bertemu dengan raja. Dan pesan Yusuf apa? Tolong sampaikan keadaanku untuk ditinjau ulang perkaraku, gitu. Apakah langsung disampaikan? Tidak. Kenapa tidak disampaikan? Terlupa. Mana lafadznya? Fa'al sahus. Berapa baris dari bawah? 5 ya, 5 sedikit. Fa'angsahu, lupa udah nyampe. Udah apa? Sudah selamat malah lupa dengan pesannya Nabi Yusuf. Siapa yang membuatnya lupa? Syaitan. Ya, dibuat lupa oleh syaitan. Karena lupanya tersebut, maka Nabi Yusuf tetap di penjara bid'asinin, beberapa tahun. Coba kalau tidak lupa, gitu kan? Kisahnya akan berbeda. Ketika ada kesalahan di sini, dia lupa, kemudian beberapa tahun Nabi Yusuf masih di penjara, ternyata Allah menyimpan takdir yang lain. Mungkin bisa jadi, gitu ya, bisa jadi kalau keluar dari penjaranya pada tahun itu, tidak akan langsung kenal sama raja, tidak diangkat sama raja, gitu ya. Memangnya nanti diangkat sama raja? Nanti kita bahas dulu di ayat berikutnya. Kita lanjut kepada ayat 34. 43. Enggak ngantuk ya kan? 43. Insyaallah. Wa qala, dan berkatalah al-maliku, seorang raja. Raja mana? Mesir. Inni Allah sab'a baqarat, dalam mimpiku aku melihat ada 7 sapi betina siman yang gemuk-gemuk. Ya'kuluhunna, 7 sapi betina yang gemuk itu dimakan oleh siapa? Sab'un ijaf, oleh sapi betina yang kurus. Kok bisa ya sapi betina itu, sapi itu makannya harusnya rumput. Ini dia makan sapi lagi, dan yang dia makan sapi yang gemuk. Heran nggak rajanya? Ini pasti ada satu pesan, gitu ya. Bukan mimpi biasa. Itu yang dirasakan oleh raja. Kemudian mimpi apa lagi? Wasab'a sumbulatin khudr, dan 7 tangkai gandum yang hijau. Wa ukhra ya bisa, dan yang lainnya
kering. Berarti ini ada dua yang dimimpikan oleh raja. Dari cerita yang sapi, yang kedua tentang gandum. Kok harus 7 sih yang hijaunya dan yang lainnya itu kering? Ada pesan apa nih dari mimpiku? Itu yang dirasakan oleh raja. Kemudian raja memanggil orang-orang terkemuka di sampingnya. Ya ayyuhal mala', wahai orang-orang yang terkemuka, aftuni, terangkanlah, fi ru'yai, tentang mimpiku. In kuntum lirru'ya ta'burun, jika kalian bisa mentakwilkan mimpi-mimpiku. Sampai sini bisa dipahami? Ya. Ini kisah raja. Qalu, berkatalah para siapa? Qalu karena jamak malak. Nah, para malak, para orang-orang terkemuka atau orang-orang yang dekat, para pejabat lah ya. Para pejabat yang membantu pemerintahan atau kerajaan. Aqwafu ahlam, itu hanya mimpi kosong, kata mereka. Itu hanya mimpi kosong, tidak ada artinya. Wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi'alimin. Tapi diiringi dengan kami tidak bisa mentakwilkan mimpi. Ya. Benar-benar mimpi itu benar-benar orang yang mampu memberikan peluang kepada yang lain. Ibrahnya adalah kerajaan pada waktu itu masih kerajaan orang-orang yang baik. Kalau bukan ilmunya, kan tidak semua orang punya ilmu segalanya. Ketika seorang dokter itu memang cerdas banget untuk ada di akademik, itu cerdas banget. Tetapi apakah semua ilmu dia paham? Tidak, semua ada ahlinya. Tetapi terkadang orang yang bodoh itu yang pura-pura merasa tahu gitu ya. Ini memberikan peluang bahwa kami itu tidak tahu tentang ilmu pentakwilan. Maka memberikan peluang ke yang lain, ke yang bisa. Sehingga informasi itu dibuka bahwa raja mimpi ini siapa yang bisa mentakwilkan? Waqala, dari sini berperan. Berkatalah siapa? Alladzi najah, orang yang selamat tadi. Minhuma, dari dua. Siapa? Yang di penjara tadi, yang berteman dengan Nabi Yusuf. Wadakaro, dia ingat. Baru ingat apa itu? Dia beringat. Kalau kita gitu, oh iya tuh kata bunda. Tuh kalian. Kalau bahasa Arab apa bunda? Oh naam bukan ya. Oh iya. Wadakaro, dan dia teringat. Ba'da ummatin, setelah beberapa waktu lama. Sifatnya umat karena banyak. Ana unabbi'ukum bita'wilihi fa'arsilun. Aku akan memberitahukan kepadamu tentang siapa yang bisa mentakwilkan mimpi. Maka utuslah aku ke sana. Maksudnya antarkan aku ke sana. Berarti kalau diantarkan sendirian enggak? Tidak. Yang naja tadi, yang selamat tadi menyampaikan, aku tahu nih siapa yang bisa menjawab takwil mimpi. Antarkan aku ke sana. Setelah sampai, Yusuf ayyuhas siddiq, diawali dengan Yusuf, wahai orang yang paling dipercaya. Mengawalinya dengan sebutan bukan biasa ya. Karena dia percaya banget dong menjadi saksi apa yang disampaikan Nabi Yusuf itu benar. Teman yang satunya memang ternyata disalib dan dirinya sendiri selamat. Yusuf ayyuhas siddiq, wahai Yusuf orang yang sangat dipercaya, aftina, terangkan kepada kami. Siapa yang bicara? Naja tadi. Berarti yang menyampaikan informasi mimpi apa itu bukan dari raja langsung, tetapi dari yang selamat. Mengulang perkataan yang tadi di ayat 43. Apa? Sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un hijab. Sapi betina yang gemuk memakan tujuh
Wasam'in sumbulatin khudrin, dan tangkai gandum yang hijau dan yang lainnya kekeringan. Itu bahasanya dari siapa? Dari raja, menyampaikan sesuai dengan yang diminta oleh raja. La'alli arji'u ilan nas, agar aku bisa kembali kepada orang-orang itu. Orang-orang itu berarti salah satunya adalah raja. La'allahum ya'lamun, agar mereka mengetahui. Allah di sini Nabi Yusuf tidak menyampaikan tauhid lagi, kondisinya berbeda. Nah, kemarin kan kita menyampaikan ketika anak meminta sesuatu atau bertanya sesuatu, itu kan lagi butuh kita peluang untuk kita menyampaikan tauhid. Sudah minta belum sama Allah, gitu kan ya? Nah, tetapi ada kalanya ada yang harus langsung dijawab. Tidak cukup nih waktunya, atau tidak pas nih waktunya untuk menyampaikan tauhid di salah-salah atau di waktu-waktu tertentu, gitu ya. Atau misalkan tadi pagi udah minta sesuatu, kita ceramahin kan, sore minta sesuatu lagi, ceramahin lagi, gitu ya. Ada kalanya berbeda, gitu ya. Di sini langsung dijawab. Nabi sudah menjawab, tazra'una sab'a sinina da'aba. Karena Nabi Yusuf ini langsung nasihat agar kalian bercocok tanam 7 tahun, ya, da'aba, berturut-turut sebagaimana biasa. Fama hasabtu, kemudian apa yang kalian tuai atau panennya, fadaruhu fi sumbulah, hendaklah kalian membiarkan di tangkainya. Maksudnya disimpan dengan tangkainya agar tidak cepat rusak. Ya. Kalau zaman dulu saya masih ingat sekali, kakek saya itu kan makan hanya bisa pandan wangi. Sedangkan pandan wangi itu kalau yang lain setahun itu bisa 3 kali panen, dia hanya 1 kali aja. Jadi dia memang harus disimpan dengan baik. Jadi dapur sebesar itu tuh, airnya sebesar ini tapi lebih tinggi, itu adalah padi yang belum jangankan dijadikan beras, masih nempel ya. Nah itu bahasa Ciamis, saya lupa. Ya, itu memang cara menyimpan gandum lama, ya. Dan itu pun dekat dengan, kalau kita nyebutnya tahu ya. Jadi ada anget-angetnya, gitu ya. Nah, ini kata Nabi Yusuf, bercocok tanamlah yang banyak seperti biasa, tetapi jangan langsung dihabiskan. Jangan ada pemborosan. Tolong simpan, ya. Di sini tidak nyebut gudangnya sih, memang simpan, tapi sedang menyimpan pastinya di satu tempat, ya. Fi sumbulatin illa qalilan mimma ta'kulun. Yang dimakan sedikit aja. Lagi sejahtera tapi tidak merubah gaya hidup. Nah, bisa dipahami ya. Yang dimakan sebetulnya aja. Summa ya'ti min ba'di dzalik, karena akan datang setelah itu sab'un syidad, 7 tahun sulit, yang amat sulit. Ya'kulna ma qaddamtum lahun, yang bisa dimakan itu hanya yang dari gudang tadi, karena semua tumbuh-tumbuhan tidak bisa hidup pada waktu itu. Illa qalilan mimma tuhsinun, dan sisakan lagi sedikit, jangan langsung dihabiskan, harus kalian simpan. Ini boleh kita sambil diskusi, ya. Jadi dari kisah ini, ketika lagi sejahtera, tolong tetap gunakan seperlunya, simpan yang banyak. Dan ketika dalam kesulitan, mungkin kalau kemarin kita langsung terasa ya COVID dan yang lainnya, ketika punya tabungan, kita masih bisa makan dari hasil yang kemarin. Dan jangan lupa tetap disisihkan.
paling sedikit, sisa banyak. Ini diambil lagi, jangan langsung dihabiskan, disisihkan lagi. Ini juga arahan dari Al-Quran ini. Ya, kalau misalkan padi tadi disisihkan sedikit buat apa? Padi itu bisa untuk jadi bibit lagi. Ya, kalau kita mungkin kalau tidak punya sawahnya untuk modal lagi suatu saat, gitu ya. Jadi artinya ketika lagi sejahtera tabungannya banyak, ketika sedang Allah uji keterbatasan, tidak ke lingkungan, tidak merugikan orang, tidak membuat repot orang, masih bisa mandiri dengan hasil yang kemarin atau masa tua yang udah jelaskan kita masa tua ya. Sekarang kan lagi digembur-gemburkan sama pemerintah tabungan masa tua gitu ya. Mungkin kurang lebihnya seperti itu gitu ya. Jangan mentang-mentang masih ada semuanya belanja. Di sini ayat berapa tadi? 48. Thumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidad ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Sisakan sedikit dari gandum yang kalian simpan. Thumma ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi, karena setelah itu akan ada satu tahun ya, datang tahun yang di dalamnya hujannya diberi cukup curah hujan ini cukup kembali. Kan kemarin tadi kekeringan 7 tahun. Tahun yang ke-8-nya itu itu cukup lagi hujannya. Wa fihi yaqsirun, dan di dalamnya kalian bisa memeras anggur kembali ya. Jadi kalau misalkan ibarat di rentangkan waktunya dari takwil mimpi, 7 tahun kemudian kalian akan subur. Berarti kalau misalkan tahun pertama ditakwilkan mimpinya, berarti tahun ke-7 sampai tahun ke-8 itu masa subur. Dan ditakwilkan lagi bahwa 7 tahun setelahnya kekeringan, berarti tahun ke-9 sampai tahun 15 itu kekeringan. Dan tahun ke-16-nya akan ada curah hujan yang cukup kembali. Salah satunya yang disampaikan ketika kita kekeringan, ketika kita keterbatasan, ketika kita sedang dalam masa yang kurang baik, yakinlah sedang menuju ke curah hujan tadi. Nanti kita akan mendapatkan kesuburan kembali. Jadi tidak putus asa ya. Doain ya. Ya. Ibrah dari ayat 43 sampai 49 ini bagaimana? Saya sedikit aja dulu ya. Ini hanya pembuka di ayat 50. Tadi kan belum pulang ya. Si raja, orang yang selamat tadi belum pulang ke raja. Kemudian nanti itu raja ketika mendengar masuk di akalnya. Ini adalah takwil yang bijaksana, dan raja pun ingin bertemu dengan Yusuf. Jadi Najat tadi datang lagi ke penjara menyampaikan bahwa raja ingin bertemu langsung dengan Yusuf, menjemput Yusuf. Tapi apa kata Yusuf? Tidak langsung mumpung gitu ya. Saya keluar nih. Tetapi di situ waktu yang tepat, di salah satu kecerdasan Nabi Yusuf. Waktu yang tepat untuk membersihkan namanya. Kan sekarang raja lagi butuh dia kan. Ada kesempatan besar untuk membersihkan namanya. Nabi Yusuf nggak langsung keluar, tetapi Nabi Yusuf minta perkaranya dikaji ulang. Ke ayat 50 nanti ya. Qala irji' ila rabbik fas'alhu ma balun niswati allati qatta'na aydiyahum. Bagaimana kabarnya perempuan-perempuan yang kemarin yang telah memotong tangannya itu? Membuka lagi kisah lama, karena Nabi Yusuf ingin keluar dalam keadaan nama baik ya, namanya bersih. Beda dengan kemarin-kemarin yang Nabi Yusuf kok dia
sih difitnah, gitu ya. Ini juga nanti ada dua karakter kita. Kadang-kala ketika kita difitnah, ketika kita dijatuhkan nama kita, ada kalanya kita harus membela diri, ada kalanya diam. Ya, ini langsung dicontohkan langsung oleh Nabi Yusuf. Kenapa ini berbeda? Karena kemarin betul-betul atas nama diri pribadi, ya. Kalau sekarang ketika takwilnya diterima oleh raja dan raja akan mengangkatnya, Nabi Yusuf tidak mau ketika diangkat masih ada nama jeleknya yang tersebar, karena itu akan mengurangi rasa percaya masyarakat terhadap dirinya. Jadi lagi-lagi dalam Islam itu timbang mana madorot, lebih besar madorotnya apa lebih besar maslahatnya. Terkadang ketika kita mau mengklarifikasi A, B, C, tapi pasti ada kegaduhan, mendingan diam. Kalau di dalam kan ada kegaduhan, ketika kita mau memverifikasi, diam lebih baik karena maslahatnya lebih besar diam. Tetapi kalau itu sudah menyangkut nama baik satu komunitas, nama baik Islam apalagi gitu ya, maka di situ madorotnya kalau dia lebih besar, maka berbicaralah, gitu ya. Ini langsung dicontohkan langsung oleh Nabi Yusuf. Ada kalanya diam ketika menerima fitnah, dan ada kalanya saya harus membersihkan nama baik karena dia akan membawa jabatan yang lebih penting lagi, agar nama kerajaan pun tetap baik, kemudian nanti